jawabannya begini. Karena itu kita ingin mencari model podcast yang lain yang non official, yang diharapkan bisa lebih cair, yang tidak formal, yang tetapi substansinya dapat. Ya, tujuannya ya bisa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, atau juga kita sosialisasi atau support kementerian. Nah, tinggal kita di sini membahas konsepnya seperti apa. Nah, itu kan tujuannya ya, tujuannya. Nah, nanti konsep podcastnya seperti apa? Apakah di studio, ataukah outdoor, atau seperti apa gitu. Gambaran kita sih pengennya di outdoor kayak begini Pak. Jadi anti mainstream kan, anti mainstream. Kalau kebanyakan podcast kan di indoor. Nah, kita outdoor di hutan lagi, itu belum ada di dalam sejarah pertelevisian Indonesia. Oke. Nggak ada. Makasih Mas Ari. Saya kalau boleh saran, Bapak Ibu sekalian, Pak Yuli, Bu Hani, Mas Keli, Pak Joko, terima kasih. Maaf terlambat. Pertama adalah kalau bisa itu human interest yang diangkat. Human interest. Jadi kekuatan daripada podcast itu kan bukan narasumber yang ngomong, tetapi rakyat yang bersaksi. Oleh karena itu, misalnya Bu Hani punya binaan LSM di mana begitu ya, kita bisa undang atau kita datang untuk dia bertestimoni apa kebijakan-kebijakan KLHK yang bermanfaat bagi masyarakat, langsung berdampak. Contoh hari ini saya tadi kedatangan satu LMDH yang bingung atas SK Bu Menteri soal KHDPK yang hari ini katanya dipetunkan oleh kelompoknya Denny Indrayana dan lain-lain yang sekarang sedang berproses. Nah, ketika dia mengeluh kebingungan atas situasi itu, itulah yang mungkin bisa kita support, Mas Ari. Misalnya, apa harapan Bapak ketika KHDPK ini belum jalan, tapi Anda sudah masih ada terikat dengan perhutani misalnya. Mungkin Bu Hani bisa jadi narasumber yang keren, ya kan? Harusnya gini loh, gitu. Jadi berdampak pada masyarakat langsung. Satu. Yang kedua, nah ini Pak Yuli, banyak kebijakan-kebijakan Kementerian KLHK yang belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat. Banyak sekali. Soal karbon misalnya. Bu Hani karena di dalam kan ahli, tapi orang awam, Mbak, karbon itu apa ya Bu? Dia bingung masih. Terus bagaimana kalau awam juga mau ikut berpartisipasi menyumbangkan bisnis di bisnis karbon? Itu masih sangat kurang gitu. Tapi yang sifatnya penjelasan langsung kayak ada flip chartnya gitu Mas, ada flip chart, Mas Yuli jelasin yang pada bahasa orang awam itu nggak ada atau belum ada. Dan yang terakhir, kalau bisa Mas Ari ini jadikan satu modul untuk pendidikan edukasi bagi anak-anak siswa SD, misalnya dari PAUD kayak apa sih, misalnya sejak kecil mereka peduli sama sampah lingkungan ini, peduli nggak? Terus modul untuk SD, SMP, SMA sampai mahasiswa. Dengan demikian maka jujur nanti kalau kita nanti katakanlah ya kita nggak di sini lagi sebagai struktural, ini bisa terus bergulir untuk mendukung kebijakan Kementerian KLHK sampai kapanpun karena kepedulian dia terhadap lingkungan. Itu aja sih Mas Ari. Ya. Jadi ada testimoni dari masyarakat yang dihadirkan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Itu aja sih. Oke, terima kasih Pak Sony. Ada 3 tema ya berarti ya. Yang pertama itu konsepnya adalah human interest. Ini kalau di televisi ini human interest itu bobotnya tinggi Pak. Humanis itu tinggi. Berarti tapi ini konsepnya lebih ke vox pop Pak ya. Vox pop itu testimoni mungkin terhadap keberhasilan program KLHK, keluhan. Kalau keluhan mungkin itu konsep yang kedua. Jadi lebih isu-isu yang lebih aktual, current issue. Ya kan? Tadi soal KHDPK, terus ada itu kan isu-isu aktual sebenarnya. KHDPK, konflik tenurial atau ya isu-isu yang lain lah yang lebih aktual. Itu maksudnya nanti aktualitas. Artinya ini jadi problem solving gitu. Iya, betul. Keren. Ya. Pak Joko ada yang disampaikan, Pak? Ya, siap. Jadi untuk kegiatan-kegiatan tadi yang sudah disampaikan Pak Sony, saya pikir kita juga mulai harus selektif terhadap isu-isu apa yang menarik untuk masyarakat. Nah, biasanya masyarakat itu baru tertarik kalau
hal-hal yang menyangkut hajat hidup mereka. Ya. Jadi semua kegiatan itu harus membumi yang bisa diukur dengan nilai manfaat ekonomi untuk mereka. Jadi kalau saran saya mungkin pada tahap-tahap awal kita jangan memberi muatan yang terlalu berat kayak tadi misalnya pollination atau konflik tenurial, jangan dulu. Jadi lebih baik fokus kepada apa-apa program KLHK yang kira-kira sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di lapangan. Nah, memang tidak semua program itu cocok untuk semua daerah di Indonesia. Jadi barangkali nanti ada yang berhasil di suatu tempat, tapi di lain tempat dia tidak mendatangkan manfaat ekonomi. Ini kita juga harus kasuistis ya. Iya, harus teliti juga mana-mana, dan kalau saya sementara begitu. Jadi lebih baik apa-apa yang membumi, yang bisa langsung terukur oleh masyarakat yang terlibat, terutama dari sisi nilai ekonomi. Kalau isu lingkungan itu kan terlalu Luas. kualitatif lah istilahnya, itu sudah. Tapi kalau nilai ekonomi pasti akan langsung mereka sambut, dan banyak mungkin respon-respon terhadap posket kita. Iya, iya. Saya kira demikian. Ya, terima kasih Pak Joko. Lebih menukik lagi, sebenarnya sudah disampaikan tadi konsepnya oleh Pak Sony, yaitu aktualitas. Jadi itu bagian dari aktualitas Pak Joko, tetapi lebih mengerucut lagi yang berkaitan langsung dengan masyarakat, yang benar-benar dirasakan masyarakat, yang ringan-ringan. Apa sekarang misalkan perhutanan sosial itu kan dibutuhkan masyarakat, dengan target kita yang sangat besar, yang sangat ambisius, ya kan? Sementara dinamika di lapangannya banyak sekali, ya kan? Ada yang menyebut, ada yang malakin dari LSM, dari Ormas, ada dari pendampingnya sendiri. Itu kan dinamika sosial yang harus dicarikan pemecahannya, ya kan? Ya benar, itu hal-hal ringan yang dirasakan masyarakat. Perhutanan sosial salah satunya. Terus Bu Ani, silakan Bu Yani, ada yang disampaikan? Jadi kalau Pak Joko tadi usul tema aktualnya itu hal-hal yang ringan-ringan yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Karena cakupan bidang garapannya KLHK itu begitu luas, sangat luas, mulai dari masalah teknis tata kelola hutan maupun masalah limbah misalnya, yang memerlukan skill untuk menelaah secara detail, tetapi masalah-masalah yang real dihadapi oleh masyarakat itu sederhana. Oh, ini ada pencemaran di sini, Bu, limbah sungai di Kerawang, di Bekasi tiba-tiba timbul busa. Bu, bau Bu, di sebelah saya ada kandang ayam ternakan, limbahnya dibuang ke sungai. Nah, itu yang deket-deket ya, isu-isu yang deket itu yang harusnya bisa ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup di kabupaten. Nyatanya enggak gitu, enggak tertangani. Jadi larinya ke KLHK, ngadu ke Gakum. Seharusnya ada penanganan yang bertingkat gitu, mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten gitu, sampai provinsi baru ke pusat. Nah, tantangan-tantangan itu ya, sinergi kelembagaan untuk katakanlah masalah pencemaran aja, itu sampai sekarang masih belum teratasi dengan baik. Masalah sampah, masalah limbah, ya, masalah katakanlah kemacetan yang menimbulkan emisi, itu semua kan larinya ke kita. Padahal itu berkaitan juga dengan masalah pengaturan lalu lintas, masalah jalan ya, panjang jalan, penumpukan cross cutting issues ya. Iya.
penumpukan kegiatan di satu titik gitu. Jadi kalau mau diambil, kita tuh ambil mulai yang paling sederhana, misalnya kalau masalah sampah, kita ambil aja aktivis sampah atau kegiatan di RT RW mana yang sudah bikin pengelolaan sampah atau bikin koenzim gitu ya untuk pupuk gitu selain organik gitu, atau masalah air bersih gitu. Kalau kita dapat komunitas yang kayak di Semarang memanen air hujan ya, memanen air hujan itu menjadi sumber airnya mereka. Iya. Jadi kita ambil kegiatan-kegiatan masyarakat yang bisa memulihkan kehidupannya secara sederhana. Saya rasa itu. Jadi solusi-solusi yang ada di tengah masyarakat. Ya, terima kasih Bu Ani. Itu salah satu unsur berita, yaitu inspiratif. Itu juga ditunggu banyak orang mencari isu-isu inspiratif dari masyarakat secara langsung, seperti memanen air hujan, terus kemudian tadi mengolah sampah, ekoenzim, ada ternak maggot, itu kan kisah-kisah inspiratif. Itu menarik juga itu, menarik juga. Isu-isu yang ringan yang ada di sekitar masyarakat, tetapi bisa direplikasi di tempat yang lain. Bank sampah tadi itu. Iya, bank sampah. Sebenarnya ekoenzim itu sekarang bisa juga udah merambah ke kesehatan. Tapi bukan yang sampah, yang dari buah-buahan. Menurut saya pertama begini, pertama adalah ditentukan tujuan podcast kita ini untuk edukasi, berbagi edukasi tentang LHK, berbagi atau berbagi informasi kebijakan. Ini beda Pak. Kalau edukasi, kita bisa memberikan hal-hal yang terkait dengan apa yang di lingkup LHK, contohnya isu-isu perubahan iklim, isu-isu konservasi, satwa, alam, sampah, dan lain-lain. Jadi kita tidak membicarakan mengenai kebijakan, tetapi kita membicarakan mengenai edukasi. Betul. Atau kita membicarakan mengenai sosialisasi kebijakan. Kalau sosialisasi kebijakan tentu kita pelajari kebijakan apa, kemudian dibuat podcastnya. Pertama itu kita tentukan itu. Yang kedua, apapun yang kita pilih nanti, maka segera ada tim yang membuat rencana podcast, jadwalnya. Jadi kapan membahas isu apa, kapan membahas isu apa, termasuk siapa yang menjadi narsum, siapa yang jadi ini. Kemudian buat aja dulu bangsa plan 10 kali gitu ke depan gitu ya, mau per minggu, per 2 minggu atau per bulan. Kemudian apapun isu yang dibuat tadi, maka setiap tema yang akan dibahas setiap sesinya itu sebaiknya ada di luar, di alam yang bersangkut paut dengan tema tadi. Contohnya kalau kita mau, misalnya nih yang kita pilih edukasi, bukan kebijakan, edukasi mengenai mengenai cara menanam mangrove dan kegunaannya. Ya kita ke tempat mangrove gitu. Misalnya kita edukasi tentang pemilahan sampah, ya kita ke tempat pilah sampah atau ke tempat apa namanya yang pengumpul itu. Kalau misalnya kita mau bicara mengenai konservasi gajah, ya kita ke Taman Nasional mana gitu, on spot. Kira-kira seperti itu Pak pendapat saya. Jadi saya ulang, pertama tentukan dulu di awal ke depan ini tujuan ruang podcast kita itu ruang podcast sosialisasi kebijakan atau ruang podcast edukasi. Yang pertama, yang kedua dibikin jadwal. Jadwal itu akan menentukan isu atau tema, kemudian akan menentukan tempat di mana. Lantas siapa
yang menjadi pembicara, penanggap dan lain-lain. 10 ke depan aja, nggak usah banyak-banyak dulu, 10. Ya, 10 isu, 10 take, 10 sesi ya. Nah lantas gimana mobilitas kita? Ya kalau sudah kita ada jadwalkan, maka kita membuk waktu itu untuk kegiatan ini gitu. Jadi jangan ada undangan dadakan ini digalakkan, nah nanti nggak jadi. Dan kita tentukan tiap tanggal 5 dan 15 atau tanggal 5 dan tanggal 20 sudah tanggal 5 dan tanggal 20 itu untuk kegiatan ini kosongin. Jadi, namun sebelumnya, sebelum mengambil satu sesi itu memang harus ada tim penyusun ini harus membuat bahan supaya isu yang akan diangkat itu bisa dibaca dulu, bisa dipelajari dulu, sehingga menarik nanti isinya. Akan bagus kalau setiap sesi itu ada ahlinya, expertnya atau ada pelakunya. Misalnya kalau breeding ya ada yang sudah success story breeding gitu ya. Oke, Pak Yuli, Ya. monggo. Ada yang ditambahkan? Udah banyak tadi dari Pak Sony, Bu Ani, Pak Joko. Inspiratif, ya kan? Kalau saya soal teknis sebetulnya Pak ini. Nah, ini teknis. Bagaimana? Tadi secara substansi sudah selesai nih Ya, substansi udah jelas ya ini ya. Jelas. Kalau sudah saya bisa ini kita sekarang tanggap. Ini teknisnya nih. soal teknis kan, berarti soal Biasanya teknis ini justru malah rumit ini. teknis biasanya. memproduksi informasi ya, dalam bentuk audiovisual gitu kan. Betul. Ini. Nah tadi dari sampaikan Pak Sony ya, masalah-masalah aktual di lapangan, Bu Ani juga Ya, demikian luas ya masalahnya ya. Pak Joko juga tadi berkaitan dengan masyarakat yang mudah-mudah gitu. Jadi kadang-kadang konten penting dan menarik itu ditemukan mendadak Pak, di lapangan gitu kan. Saya sering menemui kayak gitu, jadi di lapangan nggak pernah direncanakan tapi tiba-tiba nemu gitu kan. Jadi ini mungkin kalau mungkin ya, kan sekarang itu gadget kita ini, HP kita ini sudah dilengkapi dengan kamera yang cukup lah ya, lumayan lah ya. Ya memang ada yang bagus, ada yang cukup. Artinya kalau teman-teman SKM TAM ini bisa menemukan suatu substansi konten, langsung diambil di situ, langsung dengan masyarakat, mungkin dalam bentuk direkam langsung dari situ, nanti istilahnya bahan bakunya bisa di-share ke kita, nanti kita bentuk tim untuk mengolahnya menjadi satu. Ini saya kira sangat mudah itu, sangat bisa gitu ya. Mau kita coba. Ya, nanti yang mengolah di sini. Ya, nanti di sini. Ketika substansinya odor ya, jadi kita kan menemukan substansi kadang-kadang nggak sengaja nemu gitu Pak ya. Nah, ketemu soal pencemaran, soal testimoni, konflik atau sukses story malah gitu kan. Kayak kemarin saya di lapangan itu banyak sukses story yang luar biasa yang layak untuk diangkat. Tapi kita kan mungkin nggak siap dengan tim pendukung atau tim Saya kira itu dengan gadget yang ada itu bisa. Seperti sekarang ini nanti kita coba langsung kita edit jadi dari hasil ini. Sehingga produktif kira-kira gitu Pak. Jadi ya. Durasinya harus dipastikan. Nah, durasinya memang ya maksimal sebetulnya 15 menit sih sebenarnya. Maksimal. Jadi kalau Orang juga males nonton panjang udah kecapean. itu bisa satu substansi panjang bisa kita edit menjadi bisa disubkan. Yang kedua tuh gini Pak, apakah ini akan menggunakan channel sendiri gitu? Memang nanti saatnya sudah channel sendiri sih ya. Tapi kalau mau ini sementara pakai channelnya yang ada dulu. Channelnya ada tuh. Kita coba dulu. Bisa juga karena itu Coba. subscribernya ya orang-orang Ada yang di sini, ada yang di sini, kita coba dulu. ya oke, nggak apa-apa ya, makanya bisa aja seperti itu. Nah, nanti trial setelah kelihatan nanti bisa kita bikin channel sendiri. Sifatnya nanti dia podcast tapi di video kan di YouTube kan. Ya, Ya. di YouTube kan. Di TikTok juga. Ya. Ya, Di Facebook juga. iya. Ya kira-kira itu aja Pak Haris. Instagram pernah nggak? Kalau Instagram pernah nggak? Ya, itu nanti ada langkah-langkahnya, Pak. Nah, sebelum ke situ, soal teknis ya Pak Yuli ya.
Itu kalau di televisi memang ada dua konsep, Pak. Ada yang namanya current issue, ada yang namanya magazine. Yang current issue itu memang kadang-kadang nggak bisa direncanakan on the spot. Tiba-tiba Pak Yuli ke Lampung ketemu Pak Idi, langsung ide itu muncul. Diwawancaralah Pak Idi soal alpukat raksasanya itu yang gurih dan nikmat itu. Jadi on the spot. Itu current issue, Pak, jatuhnya, Pak. Nah, ada yang magazine itu bisa direncanakan. Kita bikin tematik selama sebulan, 2 bulan ke depan itu apa aja, sehingga bisa direncanakan dengan baik, time schedule-nya, belanja gambarnya apa aja, shortlist-nya, segala macam itu bisa. Jadi Ada yang investigasi sebenarnya. ada investigasi. Forensik, Nah. itu juga keren. Jadi memang banyak kategori-kategori berita itu. Silakan. Ya demikian rapat kita tentang persiapan membuat podcast. Tapi belum tahu nama podcastnya apa dan nanti mau Masih di-upload dicoba. di channel apa ini baru. aja, Hani Ensan. Nah, ini baru rapat pemanasan, ya kan? Rapat pemanasan. Keren itu Hani Ensan. Ini Ensan ada yang usul begitu. Ya, tetapi secara umum sudah ketemu ya konsepnya bahwa kita nanti lebih banyak mengangkat sisi human interest, ya kan? Mengangkat kisah-kisah inspiratif yang dekat dengan lingkungan, yang dekat dengan masyarakat, yang terjadi di sehari-hari. Itu secara umum begitu. Terus nanti teknisnya ada yang on the spot, ada juga yang direncanakan. Durasinya 15 menit dan nanti bisa dipotong-potong melalui berbagai platform yang ya bisa 1 menitan, yang WA shareable gitu kan enak gitu, nonton 1 menitan atau 1,5 menit. Terus bisa dipotong-potong untuk TikTok, dipotong-potong untuk Reels, Instagram dan lain-lain. Nah, jadi sementara itu hasil rapatnya ini baru dicoba, belum fix, tapi mudah-mudahan langkah dan niat baik ini semoga terlaksana dengan baik. Berikan kemudahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam bijak.